Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyatukan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kesukacitaan, kesehatan, dan juga kesatuan hati yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami masih melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu tetap menyatukan kami menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Oleh karena itu, ya Allah, pada minggu hari ini kami siap untuk menerima sabdamu. Berfirmanlah kepada kami, nyatakanlah maksud dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara di dalam hatinya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan September oleh Sinode GKJ ditetapkan sebagai bulan katekese liturgi. Artinya selama 1 bulan ini atau selama bulan September ini, kita diajak untuk kembali merefleksikan peribadahan yang selama ini sudah dijalankan. Peribadahan yang dimaksudkan di sini bukan hanya ibadah dalam arti sempit, yaitu kita melakukan ritual dengan perangkat liturgi, tetapi juga peribadahan secara luas, yaitu melakukan aksi dengan berdasarkan pada keteladanan Tuhan Yesus. Kedua sisi dalam peribadahan ini tidak dapat dipisahkan, sebab melalui rutinitas melakukan ritual, kita membangun keintiman dengan Allah, sementara melalui aksi berdasarkan keteladanan Yesus, kita membangun keintiman dengan sesama manusia. Kedua sisi ini saling bercampur satu sama lain, seperti saat kita melakukan aksi berdasarkan keteladanan Yesus. Tentu setiap aksi kita itu bersumber pada rutinitas ritual yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, rutinitas ritual semakin akan terasa dibutuhkan saat kita banyak melakukan aksi. Sebab aksi-aksi tanpa rutinitas ritual
akan menimbulkan kekeringan atau kegersangan rohani. Nah, selama masa pandemi ini tentu kita merasakan bahwa aktivitas peribadahan kita mengalami perubahan. Tidak hanya soal pembatasan kerumunan yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan rutinitas ritual ibadah di gereja, tetapi juga soal perjumpaan kita dengan sesama yang lebih banyak dilakukan secara virtual. Tentu menuntut kita untuk segera menemukan cara-cara baru di dalam membangun keintiman dengan Tuhan dan sesama. Di minggu pertama bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk merenungkan ajaran Tuhan Yesus, untuk saling mengingatkan agar terbangun persekutuan yang saling menopang. Dan bacaan kita di minggu pertama bulan September ini adalah tentang Injil Matius yang menceritakan bagaimana kita belajar untuk saling menasehati satu sama lain. Kita bisa melihat dalam bacaan kita hari ini bagaimana alam pikir Yahudi yang kita bisa temui dalam Perjanjian Lama sangat diberi penekanannya, yaitu soal penekanan pada kedisiplinan moralitas. Ada aturan-aturan yang cukup ketat yang menuntut umat untuk setia melaksanakannya. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama itu sangat kental dan sangat kelihatan sekali. Salah satunya adalah yang dijadikan pijakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengenai saling menasehati. Ini kalau mau kita baca dalam Ulangan 19 ayat yang ke-15, di sana dikatakan satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Berangkat dari ayat ini, kemudian dalam Injil Matius dibuatlah 3 tahap berjenjang dalam menasehati saudara persekutuan yang melakukan kesalahan atau dosa. Tahap pertama adalah bicara secara personal atau 4 mata. Tahap kedua adalah mengajak 1 orang atau 2 orang saksi dalam percakapan. Dan tahap ketiga adalah membicarakannya secara terbuka dengan seluruh jemaat. Kalau kita mau melihat alasan dibuat tahapan secara berjenjang itu adalah supaya ada waktu yang cukup bagi saudara yang melakukan kesalahan atau dosa itu untuk segera menyadari dirinya, menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, lalu kemudian melakukan pertobatan. Sebab bisa jadi saat dia melakukan dosa atau saat dia melakukan kesalahan, dia berada dalam kondisi tidak tahu atau tidak sadar. Dan harapannya ketika diingatkan secara personal, dia langsung ingat, bertobat. Atau kalau belum juga, ya 2-3 orang dibawa, dia kemudian ingat dan kemudian mau bertobat. Dan sebagai jalan terakhir, kalaupun dia masih mengeraskan hati, ya seluruh jemaat yang memberitahukannya, supaya harapannya orang tersebut kemudian sadar dan melakukan pertobatan. Akan tetapi dikatakan juga, kalau ternyata saudara yang melakukan dosa itu tidak mau juga bertobat setelah 3 tahap berjenjang itu dilakukan, maka ada sanksi pengucilan. Nah, ini juga kita bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 30 dan 31. Bunyinya demikian. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Mungkin ketika kita membaca ayat ini, muncul pertanyaan dalam benak kita. Loh, kok
dalam komunitas Kristen ada pengucilan. Bukankah Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan kita juga diajarkan untuk mengampuni kesalahan orang lain? Atau kita mungkin muncul juga dalam benak kita, ya itu kan aturan di perjanjian lama dalam kitab Bilangan, sedangkan dalam perjanjian baru kan Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih, ya mungkin itu sudah nggak berlaku lagi. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perlu sekali lagi melihat kalimat awal dari kitab Bilangan pasal 15 ayat yang ke-30. Di sana dituliskan, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja. Ada keterangan di awal bahwa sanksi pengucilan itu terjadi karena orang tersebut melakukan dosa secara sengaja. Artinya, ia sudah tahu bahwa tindakannya tidak benar, sudah tahu tindakannya tidak baik, tetapi tetap juga dilakukannya. Ia secara sadar melakukan dosa dan pelanggaran. Atau bisa juga ia yang tadinya tidak tahu, tidak sadar bahwa tindakannya berdosa, tetapi setelah diberitahukan melalui ketiga tahapan itu bahwa tindakannya salah, ia tetap bergeming dan tetap merasa dirinya benar. Orang-orang semacam inilah yang kemudian kita mengkategorikannya sebagai orang yang keras kepala, orang yang bebal. Berhadapan dengan orang yang keras kepala dan bebal ini agak sulit untuk mengharapkannya mau segera berubah, sebab ia melakukan dosanya sekali lagi secara sadar, bahkan merasa tindakannya itu adalah benar. Berhadapan dengan orang semacam ini, hanya kuasa Tuhan saja yang mampu mengubah hati dan pikiran orang seperti itu. Itulah sebabnya di bagian akhir perikop kita, di sana dituliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagian penutup dari perikop ini hendak menerangkan sikap kita saat berhadapan dengan orang yang keras kepala atau bebal, yaitu kita bersehati dengan saudara-saudara seiman lainnya untuk kemudian kita mendoakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, dalam pengalaman kita sehari-hari, pernahkah Bapak Ibu Saudara punya pengalaman berjumpa dengan sesama yang selalu punya segudang alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, padahal sudah jelas-jelas melakukan kesalahan? Kira-kira Bapak Ibu Saudara pernah nggak ketemu orang seperti itu? Dan kalau kita pernah ketemu dengan orang seperti itu, apa yang kemudian biasanya kita lakukan? Apa yang biasanya kita lakukan saat kita berelasi dengan orang yang keras kepala dan bebal? Bagaimana kira-kira tindakan kita kalau kita ketemu sama orang yang suka ngeyel, meskipun sudah bolak-balik dikasih tahu? Misalnya orang yang tetap ngotot bilang bahwa COVID-19 itu konspirasi, sehingga akhirnya dia nggak pakai protokol kesehatan, atau tetap memaksakan bikin acara yang menimbulkan kerumunan. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Tentu langkah paling mudah adalah bodoh amat, ya kan? Alias ya udahlah, nggak usah lagi kita melanjutkan relasi dengan orang tersebut. Udahlah, anggap aja nggak kenal. Kenapa? Ya bikin capek hati gitu. Akan tetapi, pernahkah kita membayangkan kehidupan orang tersebut nantinya jika tidak ada lagi orang yang mau mengingatkan dan mendoakannya? Bisa jadi orang itu akan semakin jatuh tenggelam di dalam dosanya, lalu kemudian kehilangan arah tujuan hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, melalui tema ibadah sebagai tanda keselamatan,
di minggu pertama bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk mau terus bersehati, mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan juga orang-orang yang ngeyelan, yang keras kepala, yang bebal, agar kuasa Tuhan memberikannya kelembutan hati dan kesadaran diri untuk mengusahakan hidup benar. Terlebih lagi di tengah situasi seperti sekarang ini, kita tentu diajak untuk terus bersehati, saling mendoakan semua saudara sepersekutuan agar kita taat dan setia dalam beriman. Sebab dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, kita bisa saja luntur imannya ketika himpitan-himpitan kebutuhan sehari-hari mulai terus membayangi kita, sementara mungkin pekerjaan kita mulai terasa sulit lah begitu dengan kondisi-kondisi yang ada himpitan ekonomi, dan bisa jadi kita kemudian berpikir pendek lalu menghalalkan segala macam cara untuk tetap bisa bertahan hidup. Maka disinilah sekali lagi kita diajak untuk bersama-sama bersehati, saling mendoakan semua saudara sepersekutuan kita supaya kita bisa tetap beriman. Pandemi COVID-19 memang membuat kita tidak dapat berjumpa secara ragawi, tetapi doa memperjumpakan kita secara batiniah. Dengan bersehati, marilah kita saling mendoakan agar dapat melewati pandemi ini bersama-sama. Tuhan selalu menyatukan dan memberkati kita semua, sehingga keselamatan yang telah diberikannya akan tetap terpelihara sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Dalam satu teduh ini, kita ingat, kita bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin ngeyelan, keras kepala, yang bebal. Lalu mari kita mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar bahwa dalam kehidupan ini kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kami memohon pengampunan-Mu dan berikan kami kelembutan hati agar kami cepat menyadari kesalahan dan dosa kami. Kami memohon pengampunan-Mu jikalau tutur kata atau perbuatan kami pernah menyakiti saudara-saudara kami yang lainnya. Dan kami mohon agar kami tetap Tuhan persatukan di dalam darah Kristus, sehingga damai sejahtera tetap menyelimuti kami semua. Kami berdoa untuk setiap orang yang pernah menyakiti hati kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang masih mengeraskan hatinya, tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau bertobat dari Engkau. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah hatinya, lembutkanlah, sehingga saudara-saudara kami ini kembali kepadamu, berbalik dari dosanya, dan beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan
Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur jikalau hari ini kami Engkau undang bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Sungguh, meski dalam keterbatasan yang kami rasakan, kami melihat apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari undangan dan cinta kasih Tuhan yang mau terus merawat iman kami. Oleh karenanya, ajarkanlah kami untuk senantiasa bersukacita dalam melaksanakan ibadah, karena kami mengetahui bahwa ibadah yang kami langsungkan mampu memelihara iman kami. Ya Allah yang penuh kasih, dalam keterbatasan ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul sampai dengan hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang merasakan kelemahan secara fisik. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan menguatkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan di pekerjaannya. Kiranya Tuhan membantu memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang rindu akan momongan, Tuhan yang memperlihatkan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan. Pun juga kami berdoa bagi kaum Adiusuo,
sesepuh kami yang saat ini juga bersama-sama dengan kami harus tinggal di rumah. Tuhan yang berkati dan merawat mereka semua di dalam kelemahan fisik yang mulai dialami. Tuhan yang memampukan mereka untuk senantiasa memelihara sukacita Tuhan, sehingga pengharapan tidak menjadi pudar. Kami pun teringat akan pergumulan gereja kami, GKJ Tangerang, yang saat ini bergumul akan berbagai hal terkait dengan proses renovasi gedung gereja yang sampai hari ini masih dikerjakan. Demikian juga renovasi Pastori Medang pun juga terkait dengan proses pelunasan Sudirman 52 yang sampai saat ini masih terus kami usahakan. Tuhan berkati kami semua sehingga kami dapat bersatu padu untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan pada kami. Pun demikian bagi gereja Pepantan Serpong, GKJ Tangerang Pepantan Serpong, kami berdoa dalam setiap pergumulan yang harus dijalani, penundaan masa pendewasaan yang harus terjadi, proses pergumulan pembimbingan Saudara Diki Revaldo, proses pergumulan pelunasan rumah pastori. Tuhan yang berkati semua kerinduan ini, dan biarlah Tuhan menunjukkan pada kami jalan dan rancangan-Mu bagi saudara kami ini. Kami menyerahkan pula bangsa dan negara kami ke dalam bimbingan tangan-Mu. Engkau berkati pemimpin kami, Engkau berkati orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk membantu mengusahakan kebaikan di negara ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan sehingga dalam kondisi yang sulit ini, para pemimpin kami mampu mengatasi situasi ini dan membawa bangsa ini terus pada pengharapan. Kami juga terus mempergumulkan situasi kami yang saat ini belum juga kunjung reda. Pandemi ini terus membawa kami pada keprihatinan, bahkan sampai 5 bulan kurang lebih berlangsung situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan yang membantu kami semua untuk terus menjaga kondisi fisik, Tuhan yang membantu kami semua untuk menjaga kedisiplinan, sehingga kami semua turut dalam pemulihan dunia yang saat ini dikerjakan oleh banyak orang. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.